Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menyapa pagi hari Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sosial. Semoga di hari ini Anda dapat mendapatkan informasi yang menarik dari kami tentunya, apalagi narasumber saya yang sudah hadir pada hari ini. Saudara, selaku polisi tentunya Polres Goa terus berusaha untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat, termasuk untuk mengurangi angka kriminalitas. Dan apa saja program-program yang sudah dilakukan oleh Polres Goa untuk menjaga kestabilan keamanan masyarakat Goa, Sulawesi Selatan. Sudah hadir Bapak KBP Sinto Silitonga selaku Kapolres Goa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Apa kabar? Kabar baik-baik Mbak, terima kasih sebelumnya. Baik, saudara, kita akan berbincang mengenai apa saja sih program-program yang kemudian sudah dicanangkan oleh Polres Goa untuk menjaga keamanan masyarakat. Sejauh ini program apa saja yang sudah dilakukan oleh Polres Goa? Ya, sejak kami menjabat pada akhir Desember 2017, tentu saja kami melakukan environmental scanning dan organization health, terutama untuk bisa memetakan jenis-jenis kejahatan apa yang paling sering terjadi di wilayah Kabupaten Goa. Dan memang kami mendapatkan bahwa dari setiap bulan ada laporan polisi yang masuk sebanyak 85-90 kasus. Dan setelah kita rata-ratakan, maka terdapat kejahatan jalanan yang ketika itu bisa mencapai 42%. Artinya sudah sangat hampir dominan warna kejahatan di Kabupaten Goa dilakukan oleh penjahat-penjahat jalanan. Ya, seperti misalnya mencuri, merampok, merampas handphone, mencuri kendaraan bermotor, dan macam-macam seperti begal. Dan itu adalah permasalahan yang memang kita harus segera solusikan. Salah satu obat mujarab yang kami lakukan dengan pendekatan penegakan hukum secara tegas adalah membentuk tim khusus yang disebut dengan tim anti bandit. Beranggotakan 16 orang, dididik dan diseleksi dari berbagai sumber. Dan kemudian kita berikan teknik-teknik atau strategi untuk mengenali orang-orang yang mencurigakan, atau di istilah bahasa Jepangnya adalah Sokumon Shitsumon. Dan kemudian kita lakukan evaluasi setiap hari sehingga kita bisa melihat kemajuannya. Dan alhamdulillah memang melalui pendekatan tim anti bandit untuk bisa memberantas kejahatan jalanan, sampai dengan sekarang signifikan kejahatan jalanan tidak lagi dominan. Seperti itu. Kalau sebelumnya kejahatan jalanan 42% yang terjadi di Kabupaten Goa, apa kemudian perubahan yang telah terjadi setelah adanya tim bandit ini? Tim anti bandit memang dididik secara militan. Ketika pelaku-pelaku ini kita percaya juga melakukan patroli, mereka juga akan berpatroli untuk mencari calon sasaran, maka tim anti bandit ini harus mampu mengenali mana orang-orang yang mencurigakan dari banyaknya lintasan orang dan barang atau kendaraan yang bersamaan berada di area yang sama. Misalnya tempat-tempat yang rawan itu ada di daerah Samata, Kecamatan Sombaupu, juga Kecamatan Palangga, termasuk daerah-daerah pemukiman. Maka militansi mereka ini ketika berhasil melakukan pengenalan terhadap para tersangka ini atau para pelaku ini, mereka tidak segan-segan melakukan tindakan tegas. Nah, ketika ada perlawanan, maka tim anti bandit dilatih untuk bisa melumpuhkan, bahkan dapat juga melakukan tindakan hingga mematikan terhadap tersangka. Lalu apakah perubahan yang terjadi seperti mungkin angka kriminalitas ini ataupun angka kejahatan jalan ini sudah menurun dibandingkan sebelumnya yang 42% itu Pak? Ya, tepat sekali. Memang kita memerlukan waktu sekitar 4 bulan, dan angka 4 bulan itu kita lihat cenderung mengalami penurunan. Sampai dengan sekarang jumlah kejahatan jalanan itu berada di sekitaran 20%. Memang menjadi tantangan adalah bagaimana menzirokan kejahatan jalanan, tetapi banyak aspek untuk itu. Yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan supaya perilaku-perilaku kejahatan jalanan ini tidak menjadi fear of crime bagi masyarakat di Kabupaten Goa. Tapi kan tim anti bandit ini berjumlah personilnya ada 16 ya Pak. Sementara luas wilayah Goa juga cukup luas begitu. Ada beberapa kecamatan juga, kalau tidak salah ada 16 ya Pak ya, kecamatan yang berada di Goa. Lalu apakah ini mencukupi untuk menangani seluruh wilayah di Goa, untuk menangani ataupun mengurangi angka kriminalitas itu Pak? Ya, tentu saja kita mulai dari peningkatan kompetensi penegakan hukum di Polres ya. Artinya pendekatan kemampuan personil untuk bisa melakukan pengungkapan kejahatan jalanan di Polres akan berimbas bagi personil yang ada di polsek-polsek. Dan Polres ini dalam pemetaan kita
meskipun ada 18 kecamatan di seluruh Kabupaten Goa, yang paling rentan itu adalah pada kecamatan di dataran rendah seperti Somba Opu, Palangga, Bonto Maranu, sampai dengan Bonto Nompo dan Bonto Nompo Selatan. Maka kekuatan 16 ini tergantung dari kemampuan mereka untuk membina jaringan. Sehingga cover area dari Somba Opu, Bonto Maranu sampai dengan Bonto Nompo Selatan, ketika jaringan informasinya kuat, maka mereka bisa memenangi perilaku-perilaku kejahatan dari para pelaku street crime ini. Seperti itu. Jadi memperkuat jaringan seperti itu ya, Betul, Pak. Mbak. Nah, sebenarnya apa yang menjadi motif dari para pelaku ini sehingga kejahatan jalanan menjadi dominan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan? Kalau kita melakukan semacam research ya, field research dari para pelaku itu, maka memang faktor utama mereka melakukan adalah faktor ekonomi. Mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap untuk bisa memperoleh kesejahteraan yang cukup untuk dia dan untuk keluarganya, maka melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar, bahkan dengan cepat bisa mengambil handphone. Untuk kelompok-kelompok anak muda seperti pelajar SMP, SMA, kita pernah melakukan penangkapan terhadap mereka yang merampas handphone di jalan. Jadi justru banyak juga anak-anak di bawah umur yang melakukan kejahatan ini, Pak. Ya, kita melihat bahwa peluang mereka untuk melakukan kejahatan itu didorong oleh rasa untuk ingin memiliki kemungkinan gadget atau Android yang bagus seperti itu, sehingga mereka bisa dianggap masuk dalam suatu pergaulan. Ini sebenarnya adalah persepsi yang harusnya kita sudah treatmentkan ke anak-anak sekolah melalui Binmas, supaya mereka tidak berperilaku menyimpang ketika menginginkan masuk dalam komunitas-komunitas pergaulan yang memang membutuhkan menurut mereka handphone mahal seperti itu. Ini adalah pengaruh yang salah menurut kami. Tapi apakah dari Polres Goa sendiri melakukan sosialisasi begitu ke sekolah-sekolah kepada siswa untuk tidak melakukan perilaku menyimpang seperti kejahatan jalanan ini? Ya, kami bekerja sama dengan guru-guru, kepala sekolah. Selain kami datang ke sekolah untuk memberikan materi, kami mengambil kesempatan untuk upacara, menjadi pembina upacara. Dan terakhir ini kami juga mengundang mereka dalam program wisata edukasi. Dari sekolah-sekolah itu datang 100 orang setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat. Dan kita memberikan pencerahan kepada mereka tentang bagaimana tugas-tugas kepolisian. Dan kita berikan mereka untuk berinteraksi dengan tahanan ketika mereka berorientasi di ruang tahanan, sehingga mereka bisa tahu bagaimana rasanya ketika berada dalam tahanan ya, Pak, itu lebih terasa bagi mereka. Ya, harapan kami ini menjadi sarana komunikasi untuk mengatakan jangan berperilaku menyimpang ketika pada masa muda menginginkan sesuatu yang belum pada saatnya. Berarti juga generasi milenial juga turut mendapatkan pengawalan ya dari polisi, begitu ya. Ada sosialisasi juga yang kemudian dilakukan untuk mengurangi angka kriminalitas yang berada di Kabupaten Goa, saudara. Lalu program apa lagi yang kemudian dilakukan oleh Polres Goa untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat Goa, Sulawesi Selatan, dan apakah ada terobosan baru yang kemudian dilakukan di tahun ini? Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan saya masih bersama dengan Kapolres Goa, Bapak Shinto Silitonga, yang masih bersama kita di sini. Pak, tadi kalau kita sudah berbincang mengenai program untuk mengurangi angka kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan, apalagi kemudian program-program yang dilakukan ataupun diterapkan oleh Polres Goa selama ini? Ya, ini kami punya satu ide kreatif ya, untuk merevitalisasi primer koperasi Polres Goa dari tampilan konvensional, konservatif menjadi tampilan yang lebih modern, supaya bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan retail modern lainnya. Maka kami membentuk yang kami sebut dengan Bayangkara Mart. Disebut dengan Bayangkara Mart supaya memang adaptif juga dengan telinganya masyarakat. Karena sudah ada Indomart, Alfamart seperti itu ya. Ini sudah banyak minimarket dan termasuk ya Polres Goa juga membentuk Bayangkara Mart. Bisa Anda lihat, saudara, di layar kaca Anda, ini adalah solusi belanja keluarga hemat dan lengkap ya pastinya untuk anggota kepolisian yang berada di Polres Goa. Apakah ini juga bisa diakses oleh masyarakat umum atau khusus nih anggota Polres Goa saja? Ya, dalam skala prioritas, maka yang menjadi captive market untuk kita kembangkan adalah tentu saja personil Polres Goa dan keluarga besarnya, karena kita terikat sebagai anggota dari koperasi itu sendiri. Dan kita juga mempunyai jumlah personil cukup besar. Polres Goa itu ada 970 lebih personil, sehingga kita harapkan melalui belanja dari kebutuhan bulanan dari masing-masing kepala keluarga, maka pengembangan Bayangkara Mart ini bisa mencapai tujuannya, dan keuntungan-keuntungan itu karena sifat dasarnya adalah koperasi akan kembali lagi kepada setiap anggota. Tapi Bayangkara Mart ini sejak kapan didirikan, Pak Shinto? Ya, praktis sampai dengan sekarang sudah 10 hari lebih. Artinya memang kita pada tanggal 5 kalau tidak salah itu kita sudah resmikan hari Jumat, dan alhamdulillah memang sampai dengan sekarang antusias dari teman-teman personil Polres Goa dan keluarga besarnya berbelanja di Bayangkara Mart. Ya, kami juga mengundang supaya Mbak bisa belanja juga di Bayangkara Mart. Saya dapat gratis ya Pak ya. Nah, untuk Bayangkara Mart ini sendiri sudah ada berapa minimarket yang kemudian dibentuk? Apakah baru satu ini saja atau sudah ada beberapa cabang, atau mungkin di polsek-polsek setempat juga ada Bayangkara Mart? Kami tidak bisa mengembangkan ke sana, jadi memang kami pusatkan pada satu Bayangkara Mart yang ada di Polres Goa. Namun demikian, inilah sumbangsi pikir kami dari Polres Goa untuk kemungkinan secara nasional bisa diadaptasi. Harapan kami Polres-Polres lain dapat mengelola primer koperasinya yang ada di kantor-kantornya, di kantor-kantor kepolisian, supaya bisa mengembangkan dengan pola retail modern dengan Bayangkara Mart yang sama seperti di Goa. Apakah ini yang pertama kali di Indonesia untuk membentuk minimarket seperti ini? Ya, sepanjang analisa kami berdasarkan open source dari Google dan juga pertanyaan dengan teman-teman lainnya, kami pastikan bahwa untuk Sulawesi Selatan sendiri ini baru yang pertama, mungkin di Indonesia Timur juga baru yang pertama. Tetapi dari open source kami juga belum pernah ada Bayangkara Mart yang dibangun di polres-polres lainnya. Sehingga ini bisa menjadi satu acuan untuk dikembangkan di kesatuan-kesatuan kepolisian mana saja. Jadi juga menjadi suatu prestasi yang kemudian ide cemerlang yang kemudian membuat Bayangkara Mart ini yang berada di Polres Goa, Sulawesi Selatan ya Pak. Lalu sebenarnya sistemnya seperti apa di Bayangkara Mart ini? Untuk kelebihan dari Bayangkara Mart ini, bahwa kita mengatakan sistemnya adalah seperti belanja layaknya di retail modern. Kita mengatakan bahwa semua kebutuhan Lebensmittel atau kebutuhan pangan pokok dari setiap kepala keluarga itu ada di Bayangkara Mart. Dan harganya kita pastikan lebih murah. Karena kalau business as usual di retail modern bisa saja mengejar hanya kepada keuntungan. Tetapi kita selain juga memberikan pelayanan secara internal, kita mencari keuntungan dengan limit-limit yang jauh lebih rendah daripada mart-mart modern lainnya. Jadi kami persilakan juga kepada ibu-ibu Bayangkari untuk melakukan semacam intelligent marketing, melihat mana produk Bayangkara Mart yang lebih mahal dibanding dengan mart lainnya, sehingga kami harus menegur supplier kami ini untuk bisa menurunkan
harganya seperti itu. Oke, jadi benar-benar harganya jauh lebih murah ya dibandingkan dengan minimarket yang lainnya. Itu jaminan saya. Oke, ini untuk ibu-ibu Bayangkari ini adalah kabar gembira ya. Untuk di Polres Goa, ibu-ibu bisa berbelanja kebutuhan pokok jauh lebih murah dibandingkan biasanya. Tapi bagaimana kemudian antusias dari seluruh personil Polres Goa terhadap Bayangkara Mart ini yang sudah berjalan ya sejak tanggal 5 November lalu ya Pak ya? Iya benar. Yang dibutuhkan memang adalah komunikasi terus-menerus, sehingga saya harus berkomunikasi di Polsek dengan seluruh personil, saya harus berkomunikasi dengan komunitas ibu-ibu Bayangkari, saya harus berkomunikasi dengan personil dalam porsi apel untuk meyakinkan mereka bahwa ayo kita besarkan Bayangkara Mart ini, karena nanti keuntungan dari Bayangkara Mart ini akan dikembalikan kepada semua personil dalam bentuk sisa hasil usaha atau SHU. Oke. Jadi daripada, mohon maaf, misalnya berbelanja di tempat lain dan keuntungan itu tidak akan berputar buat personil itu sendiri. Itu untuk perusahaan itu sendiri ya Pak. Kita kembalikan kepada teman-teman di Polres itu sendiri. Dan ini membutuhkan lompatan keyakinan dari mereka kepada apa yang saya sampaikan. Dan kemudian nanti kita akan kembangkan dengan perbankan ke member-member. Kita berikan rangsangan semacam analisa bahwa ternyata keluarga Bribka A adalah orang yang paling rajin, sehingga kita berikan kupon-kupon belanja kepada mereka. Oke, ada kupon-kupon juga. Itu ada rangsangan untuk ke sana. Jadi banyak bonus-bonus yang kemudian didapatkan ya Pak ya? Benar sekali. Oke, terkait dengan Bayangkara Mart ini adalah inovasi terbaru. Apakah nanti ada inovasi yang baru lagi yang akan dicetuskan dari Polres Goa sendiri? Ya, kita berharap bahwa pembangunan sumber daya manusia Polres Goa yang sekarang sangat masif bisa menimbulkan brainstorming dan ide-ide gila, sehingga kita bisa aktualisasikan demi kemajuan dari Polres Goa itu sendiri. Kita berharap demikian. Oke, tapi sebenarnya yang menjadi pencetus dari Bayangkara Mart ini siapa sebenarnya Pak? Kebetulan memang saya punya mentor, partner ketika bersama dengan Bank Mega di Jakarta dulu, dan komunikasi itu berlanjut sampai dengan sekarang, sehingga kami bisa adaptasi dengan bagaimana Transmart membuka diri untuk bisa mengembangkan entrepreneurship sampai ke keluarga-keluarga tingkat bawah dalam program Antum. Jadi diskusi itu kemudian membuahkan ide bagi saya, kenapa nggak kita rubah saja, kita revitalisasi primer koperasi ini menjadi tampilan mart yang profesional, sehingga pengurus koperasi itu kita pertemukan dengan teman-teman Transmart melalui program Antum. Dan itulah yang menjadikan titik temu bagaimana mengubah yang dulunya primer koperasi mati segan hidup tak mau menjadi sekarang menjadi retail saat ini ya. Oke, ini juga suatu ide cemerlang pastinya dari Bapak Sinto Sulitonga selaku Polres Goa ya. Oke, nah saudara, usai jeda berikut ini kita akan berbincang kembali dengan Kapolres Goa terkait dengan bagaimana kemudian Polres Goa menangani masalah kemacetan yang berada di Kabupaten Goa. Kita melihat semua perumahan-perumahan justru juga dibuat di Kabupaten Goa ini, pastinya angka kemacetan juga akan bisa meningkat. Seperti apa programnya? Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Sampah pada tempatnya. Tumbuhkan dan tanamkan rasa peduli lingkungan kepada generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kompas TV, independen, terpercaya. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara, dan saya masih bersama dengan Kapolres Goa, Bapak AKBP Sinto Sulitonga. Bapak, kalau kita melihat
perkembangan dari Kabupaten Goa kian pesat ya Pak. Orang-orang kemudian mungkin dari Kota Makassar akan menuju ke Kabupaten Goa untuk menuju tempat wisata Kak. Atau mungkin banyak juga perumahan-perumahan khususnya rumah-rumah subsidi juga berada di Kabupaten Goa. Ini bisa meningkatkan angka kemacetan. Bagaimana kemudian yang dilakukan dari Polres Goa untuk menangani hal ini? Ya, memang faktor Goa sebagai daerah transit atau daerah yang berbatasan langsung dengan Makassar akan menimbulkan fenomena kemacetan lalu lintas. Kapasitas jalan memang yang menurut kami juga harus dikelola oleh pemerintah dengan pengembangan bahkan mungkin rekayasa lalu lintas. Sampai dengan saat ini kami masih dalam taraf diskusi dengan Pak Bupati untuk bisa melakukan rekayasa lalu lintas, terutama pada jam-jam macet dari perbatasan atau batas kota Goa Makassar hingga ke Jalan Hos Cokroaminoto. Terutama yang agak menjadi simpul macet itu adalah di depan SMA Negeri 1 Goa. Nah, konteks ini saat ini kami mengelolanya dengan menempatkan personil sehingga pada jam-jam tersebut personil selalu ada. Dan kalau kita naik ke daerah wisata seperti di Malino yang menjadi kebanggaan bagi warga Makassar dan Sulawesi Selatan, alhamdulillah memang sudah terjadi pengembangan kapasitas jalan yang saat ini sudah mungkin kalau kita lihat bisa 20 meteran itu lebar jalannya, dan itu sangat membantu untuk mengurangi kemacetan ketika weekend masyarakat berangkat ke Malino. Seperti itu. Jadi sudah dilakukan rekayasa lalu lintas, pelebaran jalan. Dalam sehari bisa ada berapa personil Pak yang bertugas untuk mengatur lalu lintas? Jumlah personil kami untuk di satu lalu lintas itu ada 54 orang. Tetapi 54 itu 18-nya memang dalam fungsi pelayanan terhadap registrasi dan identifikasi. Maka kami memberdayakan 30-an orang untuk bisa mengatur lalu lintas dari pagi hingga malam hari. Baik, jadi sudah ada yang kemudian bertugas ya, ada 54 personel. Lalu kemudian Pak, lalu dari Polres Goa sendiri, adakah SIM keliling yang kemudian dilakukan oleh Polres Goa untuk masyarakat Goa? Ya, kami mendapatkan satu unit mobil SIM keliling dari Polda Sulawesi Selatan, dan kami berterima kasih untuk itu. Karena di Goa sendiri banyak basis-basis masyarakat yang menjadi daerah pemukiman, dan kami memang senantiasa tempatkan secara mobile pada titik-titik kumpulnya massa. Itu sudah berlangsung selama 8 bulan sampai dengan saat ini, dan memang antusiasme masyarakat untuk bisa memperpanjang SIM, melakukan pengurusan SIM melalui mobil SIM keliling itu sangat tinggi, dan itu sangat membantu terutama bagi masyarakat yang mobilitasnya tinggi. Jadi sudah ada SIM keliling juga yang kemudian diberikan ya untuk masyarakat nantinya untuk memudahkan bagi yang ingin memperpanjang SIM atau pengurusan surat-surat lainnya, apalagi pelayanan yang kemudian diberikan kepada masyarakat misalnya SKCK dan lain-lain. Ya, kita bersyukur ya bahwa dalam program Polres Goa Berbenah sejak Desember 2017 sampai dengan saat ini kita menyempurnakan tidak hanya tampilan ruang-ruang pelayanan, memberikan informasi tentang berapa jumlah penerimaan negara bukan pajak yang harus diberikan kepada polisi sehingga bisa meminimalisir terjadinya pungli. Kemudian kita juga memasang CCTV kepada setiap ruang-ruang pelayanan. Kita juga mendidik si pelayan ini untuk bisa menjadi duta-duta pelayanan yang seperti kita lihat di dunia modern, bahwa mereka harus senyum, menyapa, melihat muka. Itu adalah pelatihan-pelatihan yang memang kita harus berikan kepada pelayan-pelayan kita, terutama pada saat penerimaan laporan polisi, pada saat penerbitan SKCK, dan pada saat pembuatan SIM. Juga pada saat pelayanan penegakan hukum. Yang mudah-mudahan dalam proses ini Polres Goa masih menjadi nominator. Kita mohon doanya nanti kepada publik juga supaya kami pada bulan 12 ini dapat menerima atau meraih predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oke, salah satu prestasi juga yang kemudian harus dipertahankan ya Pak ya? Ya, ini sesuatu yang menurut kami ya sesuatu yang sangat membanggakan, karena perubahan yang kami lakukan signifikan selama hampir setahun ini menjadikan kami sebagai satu-satunya nominator khususnya di Polda Sulawesi Selatan untuk bisa bersaing dengan polres-polres lainnya di Jawa guna meraih predikat ini. Dan predikat ini juga akan memberikan tampilan kesejahteraan yang lebih
bagi seluruh personil Polres Goa. Jadi kami memang berada pada nuansa yang sama, semangat yang sama untuk benar-benar pada bidang pelayanan, untuk lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat secara optimal, sehingga negara juga mengapresiasi kesejahteraan kami satu level lebih tinggi daripada Polres lainnya. Oke, ini juga pasti berdampak ya bahwa citra polisi itu sebenarnya baik ya Pak ya, untuk pelayanan yang kemudian diberikan kepada masyarakat itu sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pastinya dari personil kepolisian khususnya di Polres Goa, apalagi dengan adanya prestasi menjadi nominator di zona integritas wilayah bebas korupsi. Ya. Oke, nah Pak Sinto, kalau misalkan ya kita melihat budaya dari masyarakat Sulawesi Selatan mungkin juga termasuk di Kabupaten Goa, biasanya kan ada hajatan ataupun juga pesta pernikahan yang kemudian dilakukan oleh masyarakat, biasanya juga membutuhkan personil kepolisian untuk mengamankan. Itu sebenarnya prosedurnya seperti apa Pak Sinto? Ya, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, maka salah satu pasalnya adalah kewenangan dari pihak kepolisian untuk menerbitkan yang disebut dengan izin keramaian. Disebut izin keramaian itu berarti mengumpulkan massa dengan bentuk-bentuk kegiatan yang berbeda. Salah satunya adalah hajatan. Ketika mereka mengajukan tentang sebuah hajatan, maka tugas kami dari fungsi intelijen adalah mengecek akan dilakukan di mana kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada ekses atau meminimalisir ekses yang dapat mengakibatkan gangguan ketertiban umum, bahkan gangguan terhadap lancarnya lalu lintas. Dan setelah kita bisa meyakinkan panitia bisa bekerja untuk itu, maka kita bisa memberikan izin keramaian seperti itu. Nah, ini adalah salah satu budaya yang memang kami harus kelola supaya bisa memunculkan kesadaran bahwa jangan sampai pesta yang dilakukan oleh mereka berdampak negatif bagi masyarakat lainnya. Dan salah satu lagi memang budaya yang sekarang sedang kami kelola supaya bisa menjadi budaya baru adalah masyarakat Goa ini sudah mulai tertib untuk tidak lagi membawa senjata tajam. Dan itu kami lakukan sosialisasi intens ke kelompok-kelompok tokoh-tokoh yang ada di lingkungan desa, kecamatan, dan kami melakukan penindakan tegas terhadap mereka yang masih membawa senjata tajam. Ya, alhamdulillah sampai dengan sekarang budaya itu sudah mulai bergeser, sehingga tidak lagi ketika keluar malam atau keluar siang diselipkan senjata tajam pada baik badannya maupun pada tas yang menjadi bawaannya. Jadi ini juga kemudian menjadi suatu perubahan ya, budaya yang kemudian dilakukan oleh masyarakat agar tidak lagi membawa senjata tajam kemana-mana untuk tidak membahayakan warga sekitar ataupun diri sendiri ya. Betul Pak ya. Sekali, Oke, lalu yang terakhir Pak, apa harapan yang kemudian ingin disampaikan selaku Kapolres Goa Sulawesi Selatan dari Bapak Sinto kepada masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Kabupaten Goa? Ya, pertama memang perubahan signifikan di Polres Goa ini tidak mungkin dapat terjadi ketika antara kami sebagai pemimpin dan anak buah atau personel-personel Polres Goa tidak berada pada mindset yang sama. Dan kami mengucapkan terima kasih secara dalam, tulus kepada seluruh personel Polres Goa yang telah memang berada pada mindset yang sama untuk sebuah perubahan yang signifikan di Polres Goa. Lalu memang aspek penting dari sebuah perubahan ini adalah dorongan dari masyarakat, sehingga masyarakat sekarang sudah mulai berani untuk menyampaikan sama Pak Polisinya, terutama kepada kami, ketika mereka menemukan adanya pelanggaran dari pihak personil Polres Goa. Jadi mereka bisa saja langsung main medsos, karena memang medsosnya Polres Goa, humasnya sangat aktif, dan nomor handphone kami pribadi itu tidak pernah mati, dan kami sudah sebar kepada seluruh warga di Polres Goa dalam setiap pertemuan. Itu menjadi komunikasi timbal balik yang dapat feedbacknya cukup signifikan ketika ada hambatan dalam pelayanan atau ada komplain dalam pelayanan untuk koreksi bagi kami. Ya, harapan ini bisa berlangsung terus-menerus sehingga menjadi organizational cultural yang baik bagi Polres Goa ini. Gitu. Baik, jadi kerjasama antara masyarakat dan juga Polres Goa ya, ini pastinya untuk menjaga keamanan dan menciptakan keamanan di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak AKBP Sinto Sulitonga, Kapolres Goa Sulawesi Selatan yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan demikianlah perbincangan kami di Sapa Sulsel hari ini. Saudara, tentunya berbagai upaya dan program-program serta terobosan baru dilakukan oleh Polres Goa untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat Goa Sulawesi Selatan. Saya Winda Anggreni mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.